Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mifasari, NPM 5021038. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran, kurikulum 13, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka pada kelas tinggi. Dengan mata kuliah telaah kurikulum dan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Langsung saja ke materi. Yang pertama tentang pengertian strategi. Strategi belajar mengajar merupakan pola umum perbuatan guru siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pengajaran tertentu, meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberi pengalaman belajar mengajar. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran project-based learning. Pembelajaran berbasis project atau project-based learning adalah model pembelajaran yang menggunakan project atau kegiatan sebagai media, dan menurut Kemendikbud 2013, peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pembelajaran berbasis proyek merupakan model belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah pembelajaran awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran project-based learning. Langkah-langkah pembelajaran project-based learning ada 6 langkah atau 6 tahapan, yaitu yang pertama, memulai dengan sebuah pertanyaan, lalu menyusun perencanaan proyek. Yang ketiga yaitu menyusun jadwal atau membuat jadwal. Yang keempat yaitu memantau siswa dan kemajuan proyek, Lalu yang kelima, penilaian hasil atau menilai hasil kerja siswa. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi pengalaman siswa. 6 tahap tadi diawali atau dimulai dengan sebuah pertanyaan esensial atau bimbingan, diselesaikan dalam waktu yang agak lama, dalam beberapa minggu atau bulan, berorientasi dengan produk akhir atau artefak berupa produk tulisan, lisan, visual, dan multimedia, serta kegiatan produksi yang memerlukan pengetahuan isi tertentu atau keterampilan, dan biasanya menimbulkan satu atau lebih masalah yang harus menggambarkan siswa. Proyek bervariasi dalam lingkup dan kerangka waktu, dan produk akhirnya sangat bervariasi dalam tingkat teknologi yang digunakan, serta kecanggihan yang digunakan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan PBL. Kelebihannya yang pertama, model ini bersifat terpadu dan kurikulum sehingga tidak memerlukan tambahan apapun dalam pelaksanaannya. Yang kedua, siswa terlibat dalam kegiatan dunia nyata dan memperlihatkan strategi nutelik secara disiplin. Yang ketiga, siswa bekerja secara kolaboratif untuk memecahkan masalah yang penting baginya. Yang keempat, teknologi terintegratif sebagai akal penemuan, kolaborasi, dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembelajaran penting dalam cara baru. Yang kelima, meningkatkan kerja sama guru dalam merancang dan mengimplementasikan proyek-proyek yang menjempati batas geografis peserta didik. Kekurangan dalam pembelajaran PBL yaitu memerlukan banyak waktu dan biaya, memerlukan banyak media dan sumber belajar, memerlukan guru dan siswa yang sama-sama siap dalam belajar dan berkembang, dan yang terakhir yaitu ada kekhawatiran sehingga siswa hanya akan menguasai satu topik saja. Penerapan pembelajaran PBL pada kelas tinggi dengan mata pelajaran IPA di kelas 6 SD. Pada kelas tinggi, strategi pembelajaran PBL ini sangat cocok untuk diterapkan karena anak yang berada di kelas tinggi sudah bisa menentukan, membuat, berpikir, dan menilai hasil karya atau proyek yang mereka buat, terutama pada kelas 5 dan juga kelas 6 SD.
surya dan siswa diarahkan untuk membuat proyek tata surya. Proyek ini dapat dilakukan selama 2 pekan atau lebih, dan dalam proyek ini siswa dibuat menjadi beberapa kelompok dan siswa membuat proyek tata surya, baik matahari, planet, meteorit, satelit, dan lain-lain. Proyek siswa ini dilakukan sesuai dengan ide kreativitas setiap peserta didik. Cukup sampai di sini penyampaian materi dari saya tentang strategi pembelajaran proyek berbasis learning. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.